teman-teman, selamat ketemu lagi di TRMBF. Kali ini kebetulan saya ada keperluan ke Jawa juga, sekalian pengiriman trotol murai batu, tepatnya ke daerah Semarang sama ke Jogja, sekalian kita sounding ke peternak atau teman saya yang ada di wilayah Jogja Semarang, teman-teman. Dan untuk channel kali ini saya akan ngebahas tentang apakah bisnis murai batu itu masih bisa kita lanjutkan, teman-teman, atau merupakan bisnis yang prospek gitu, teman-teman. Karena terkait dengan kondisi sekarang ini, mungkin beberapa pengepul atau sebagai bandar dari indukan murai sendiri menjual dengan harga yang fantastis, teman-teman. Tetapi kita sebagai peternak jangan sampai kita down, jangan sampai kita drop, karena ada harga, ada rupa, ada kualitas, teman-teman. Walaupun ada beberapa yang mencantumkan harga di bawah pasar, mungkin kondisinya juga tidak terlalu sempurna, teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk di bisnis murai batu sendiri, terutama buat peternak yang baru, teman-teman, mungkin beberapa ada pertanyaan, bang, berapa modal yang harus dikeluarkan. Nah, untuk satu kandang ternakan itu, teman-teman, kalau kita estimasi biaya, kalau biaya kandang yang sederhana itu kita mengeluarkan, bisa mengeluarkan budget di bawah 1 juta, teman-teman. Ya kisaran 500 sampai 1 juta. Kalau kita ngambil di angka 1 juta itu udah mulai menengah lah, teman-teman, kandangnya. Di luar kandang-kandang yang minimalis, teman-teman. Jadi ukurannya bisa 80 lebar, terus panjangnya bisa kita ngambil 1,8 atau 1,5, tingginya itu bisa kita ngambil 1,8an lah, teman-teman. Dengan bahan kita bisa pakai galvanis atau dari baja ringan yang kecilnya, terus pinggirnya itu bisa kita kasih GRC sama ram, teman-teman. Dengan budget segitu kita masih bisa. Nah, terus indukannya mungkin kita ngambil yang biasa, teman-teman. Dalam arti biasa bukan berarti indukan murai batu itu jelek, enggak, karena semua burung murai itu luar biasa lah, teman-teman. Tetapi sesuaikan dengan anggaran budget kita. Misalkan kita ngambil anggaran yang 5 juta, teman-teman. Jadi kita mengeluarkan modal awal itu sekitar 6 juta, teman-teman. 6 juta. Nah, kalau misal kita ada rezekinya, kita beli jodohan, tapi dengan catatan jodohan yang udah jodoh, teman-teman. Jadi benar-benar udah jodoh. Tinggal kita masukkan ke kandang langsung. Nah, biasanya kalau rezekinya bagus tuh dalam kurun sebelum 1 bulan itu udah mulai nelor, teman-teman. Nah, kalau kita estimasikan, misalkan dalam 1 bulan itu nelor 3, katakanlah 3, pahitnya itu netes 2, berarti kalau dalam 1 tahun produksi normal itu kita bisa mengeluarkan anakan 5 kali, teman-teman. Kalau misal dari 2 itu, katakanlah ya, estimasi yang kita jual itu sekitar 2 juta atau 2 juta setengah. Ya paling rendah kita ambil di angka 2 juta, teman-teman, anakannya itu kita jual. Berarti dalam setahun itu 5 kali produksi, secara nominal itu kita dapat 10 juta. Jadi untuk BEP-nya itu 10 kurangi 6 juta, berarti kita udah ada sisa untung 4 juta dikurangi operasional. Nah, untuk satu indukan murai itu kalau dihitung per tahun gak terlalu besar, teman-teman. Kisaran ya di bawah 1 juta lah. Berarti kita masih ada untung sekitar 3 juta dalam waktu jenjang 1 tahun untuk biaya, potong biaya operasional, kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi bisnisnya, ya sebenarnya ini udah mulai untung, teman-teman, karena dihitungkan secara nilai itu break-even point yang kita dapat atau balik modal itu sekitar 9-10 bulan itu modal kita udah balik. Nah, sisanya kita tinggal perawatan. Nah, kalau produksinya lancar, kita tinggal perhitungkan biaya operasional, teman-teman. Bayangkan kalau kita ternak satu kandang itu setahun bisa menghasilkan 10 juta, teman-teman. Kalau kita misal ngambil ada 5 atau 6 kandang produksi, kan udah jelas, teman-teman. Sekitar setahun kalau 10 ya minimal di 50 atau 60-an. Dikurangi tadi biaya operasional terus pengadaan indukan.
Kalau hitungan kita sekandangnya itu setahun 3 juta, kalau 5 kandang berarti 15 juta teman-teman. Itu udah dikurangi sama modal yang kita keluarkan teman-teman. Jadi itu benar-benar pure sisa dan dikurangi operasional teman-teman. Nah untuk tahun keduanya itu kita pure tinggal untuk pemeliharaan teman-teman, pemeliharaan indukan murai batu sendiri supaya anakannya ada rezekinya tetap terus meningkat teman-teman. Kalau hitungan minimal 2 tadi, kalau misal tiap kandang bisa 3 atau 4 kan bisa lebih estimasi untuk kita hasilkan dari peternakan murai batu. Kayak gitu teman-teman. Intinya untuk para pemula jangan terlalu pusing untuk memikirkan hasil, tetapi fokus untuk kita prosesnya. Jadi nikmati proses, insya Allah hasil tetap mengikuti teman-teman, kayak gitu. Dan lupa untuk proses-prosesnya itu, sekali lagi saya sudah bahas di channel sebelumnya, jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil walaupun kita udah berjalan lama, karena di ternakan murai batu sendiri itu banyak case-case di luar prediksi teman-teman. Jadi benar-benar kita harus antisipasi dari mulai pakan jangkriknya, terus pakan keindukannya, pakan pas murainya sedang ngelolo, setelah kita panen, media panennya untuk anakan murai batunya teman-teman, terus pakan lolohannya, dan udah kita bahas di channel sebelumnya. Oke gitu teman-teman, untuk channel kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat kita untuk breeding murai batu. Untuk para suhu mungkin bukan hal yang baru ya. Nah untuk para pemula tetap semangat, terus mencoba, yakini ini dunia bisnis, basicnya hobi. Jadi intinya hobi yang dibayar teman-teman. Insya Allah nikmat, insya Allah barokah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Selamat ketemu lagi di channel selanjutnya. Salam di Trader.